Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik siswa Primagama yang Mbak banggakan. Bertemu lagi dengan Mbak dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, materi tes baca dan tulis. Hari ini materi kita akan membahas tentang tata makna. Oke, kita langsung aja. Jadi di dalam tata makna itu ada beberapa pembagian. Nah, pembagian yang pertama adalah makna leksikal dan makna gramatikal. Makna leksikal adalah makna yang sesuai dengan arti sebenarnya atau sesuai dengan referensinya. Contohnya, sapi binatang berkaki 4. Itu sesuai kan dengan makna sebenarnya bahwa sapi itu kakinya ada 4. Selanjutnya adalah makna gramatikal. Makna ini muncul akibat proses gramatikal atau kebahasaan seperti afiksasi, reduplikasi, dan lain-lain. Mbak harap kalian masih ingat karena di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai afiksasi dan reduplikasi. Contoh katanya adalah kata motor ditambahkan awalan ber. Contoh kalimatnya, kata bermotor memiliki makna mempunyai motor atau mengendarai motor. Jadi, ketika sebuah kata dasar mendapatkan perubahan ketatabahasaan, artinya juga akan berubah. Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah hubungan makna. Nah, di hubungan makna ini bagian pertama adalah sinonim. Sinonim adalah dua kata atau lebih yang memiliki arti yang sama atau hampir sama. Contoh untuk sama makna adalah sudah dan telah, sebab, karena, amat, sangat. Dan untuk hampir sama makna, cinta, kasih, sayang, untuk, bagi, buat, dan guna. Oke, selanjutnya adalah antonim. Antonim adalah kata-kata yang berlawanan maknanya. Contohnya besar, kecil, ibu, bapak, bertanya, menjawab. Kita lanjut ke jenis yang ketiga, yaitu homonim. Homonim adalah dua kata atau lebih yang ejaannya sama, bunyinya sama, namun artinya berbeda. Contoh, kata bisa yang berarti racun dan kata bisa yang berarti dapat. Contoh yang kedua adalah kopi yang berarti minuman dan kopi yang berarti salinan. Selanjutnya adalah homograf. Homograf adalah dua kata atau lebih yang tulisannya sama, bunyinya berbeda, dan artinya juga berbeda. Contoh kata beruang yang berarti hewan dengan kata beruang yang berarti memiliki uang. Selanjutnya adalah homofon. Homofon adalah dua kata atau lebih yang tulisannya berbeda, bunyinya sama, dan artinya berbeda. Contoh kata bank dengan bank. Bank yang pertama adalah kata sapaan untuk laki-laki yang lebih tua, dan bank yang kedua adalah tempat atau lembaga untuk menyimpan uang. Kita lanjut ke jenis yang selanjutnya, yaitu polisemi. Satu kata yang memiliki makna banyak namun masih berada pada satu alur arti. Contoh, Dindah jatuh dari sepeda, harga tembakau jatuh, peringatan HUT RI ke-55 jatuh pada hari Minggu. Ketiga kalimat itu menggunakan kata yang sama, yaitu jatuh, tapi dilihat dari konteks kalimatnya punya sedikit pergeseran makna, namun masih dalam satu alur arti yang sama. Ya, kita lanjut ke bagian hipernim dan hiponim. Hipernim adalah kata yang mewakili banyak kata lain, sedangkan hiponim adalah kata-kata yang terwakili oleh kata hipernim. Contoh, hipernimnya bunga, hiponimnya itu adalah mawar, melati, anggrek, dan flamboyan. Jenis yang ketiga adalah makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif adalah makna yang menunjukkan arti sebenarnya atau apa adanya, sedangkan makna konotatif adalah makna tambahan terhadap makna dasarnya yang berupa nilai rasa. Kita lihat contoh. Pada makna denotatif atau denotasi, kata putih berarti warna, tetapi pada kata konotatif atau konotasi, kata putih itu bisa berarti suci atau pucat. Selanjutnya adalah makna idiom. Idiom adalah ungkapan bahasa berupa gabungan kata yang membentuk arti baru, di mana tidak berhubungan dengan kata dasar pembentuknya. Contoh, banting tulang artinya kerja keras, bertepuk lutut artinya menyerah, anak emas artinya anak kesayangan. Kita lanjut, yaitu perubahan makna. Bagian pertama pada perubahan makna adalah perluasan atau generalisasi. Nah, perubahan makna dari yang lebih khusus atau sempit ke makna yang lebih umum atau luas, itu definisinya.
Kita lihat contoh. Kata bapak, makna khususnya adalah orang tua laki-laki atau itu disebut sebagai makna lama. Nah, makna barunya adalah semua orang laki-laki yang lebih tua atau memiliki kedudukan tinggi. Selanjutnya adalah penyempitan atau spesialisasi. Bagian ini adalah perubahan makna dari yang lebih umum atau luas ke makna yang lebih khusus atau sempit. Contohnya kata ulama. Kata ulama ini punya makna lama atau makna umum yang artinya adalah orang yang berilmu, tetapi makna baru atau makna khususnya adalah ahli agama Islam. Selanjutnya adalah peninggian atau ameliorasi, yaitu perubahan makna yang mengakibatkan suatu kata memiliki makna yang lebih tinggi, halus, atau terhormat. Contoh katanya adalah kata bung. Makna lamanya adalah panggilan kepada orang laki-laki. Lalu mendapatkan makna baru dalam bentuk peninggian menjadi panggilan kepada pemimpin putra atau pemimpin laki-laki. Selanjutnya adalah penurunan atau peorasi. Bagian ini adalah perubahan makna yang mengakibatkan suatu kata memiliki makna lebih rendah atau kurang baik, atau kurang menyenangkan nilai maknanya. Contoh katanya buta. Makna lamanya adalah orang yang tidak bisa melihat. Makna barunya, kata buta lebih rendah maknanya dari kata tunanetra. Jadi lebih baik kita menggunakan kata tunanetra daripada kata buta. Selanjutnya adalah persamaan atau asosiasi. Bagian ini adalah perubahan makna yang terjadi akibat persamaan sifat antara makna lama dan makna baru. Contoh, kata bunga makna lamanya adalah kembang. Namun, pada saat sekarang, kita juga bisa menggunakan kata kembang atau kata bunga untuk mengatakan atau untuk menyebut seorang gadis cantik. Seperti itu. Selanjutnya adalah pertukaran atau sinestesia. Bagian ini adalah perubahan makna yang terjadi akibat pertukaran tanggapan dua indera yang berbeda, dari indera penglihat ke indera pendengar, dari indera perasa ke indera pendengar, dan sebagainya. Kita lihat contoh kalimatnya. Suaranya terang sekali. Nah, pada kalimat ini menggunakan dua indera, yaitu indera pendengar pada kata suara dan indera penglihat pada kata terang sekali. Sekian materi tata makna kita hari ini. Kita lanjutkan dengan mengerjakan beberapa soal. Jika ada pertanyaan boleh bertanya kepada Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.